Mengawali renungan pagi ini, saya menyanyikan lagu yang saya sudah karang dan bernama atau berjudul Elia Elisa, Dua Prophet. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti Elia dan Elisa. Elia dan Elisa, dua orang nabi Allah. 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 Elia nabi Allah, karakternya garang sekali. Elia nabi Allah, karakternya garang sekali. Elisa nabi Allah, karakternya bijaksana. Elisa nabi Allah, karakternya bijaksana. Elia dipakai Tuhan, asik. Elia dipakai Tuhan, asik. Elisa dipakai Tuhan, asik-asik. Elisa dipakai Tuhan, asik-asik. Elia dan Elisa, dua orang nabi Allah. Elia dan Elisa, dua orang nabi Allah. Asik-asik. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sudah belajar tentang arti nama. Ya, apa arti sebuah nama? Dan saya sudah menjelaskan arti nama dari Elia, ya, Elia. Nama tidak dapat diterjemahkan, tetapi nama memiliki arti. Semua nama memiliki arti. Maka penting sekali jika kita mau memberi nama kepada anak-anak kita, kita harus tahu maksud makna, karena nama itu sebuah doa. Elia dari kata Eliyah dan dari kata Elohim dan Yahweh, yang artinya Elohim adalah Yahweh atau Allah adalah Tuhan. Tiada Allah selain Tuhan. Itulah konsep orang Israel dan juga konsep orang Kristen. Tetapi Elisa, apa makna daripada nama Elisa? Saksikanlah video ini sampai tuntas. Kita membahas dalam Raja-Raja atau 2 Raja-Raja pasal 4. Kita mulai dari ayat 8, pasal 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali dalam perjalanannya ia singgah ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana."
Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaum keluargaku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jawab Gehasi, ia tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdosa kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, ayat 17. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya. Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, aduh kepalaku. Lalu kata ayahnya itu kepada bujangnya, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah ia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat ia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku itu di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia.
Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, walaupun mengalami kedukaan, tetapi masih ada harapan. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus ada masa depan yang cemerlang. Bersama dengan Tuhannya, Nabi Elia dan nabinya Elisa, yaitu Yahweh yang dikenal dalam Yesus Kristus, selalu ada pengharapan. Nah saudara, ini adalah kisah tentang Nabi Elisa. Arti nama Elisa adalah Tuhan adalah sumpahnya. Dengan kata lain, Tuhan pegang janjinya. Tuhan setia pada janjinya. Tuhan setia pada firman-Nya. Jadi Elisa itu adalah Tuhan adalah sumpahnya. Saudaraku, setelah menolong janda membayar hutang lewat mujizat multiple atau memperbanyak minyak, Elisa memilih seorang pembantu atau asistennya. Asistennya itu bernama Gehazi. Tempat tinggal Nabi adalah Gunung Karmel, mungkin gua, mungkin juga kemah. Dan ia tinggal bersama bujangnya atau asistennya yang bernama Gehazi. Pelayanan sekitar Karmel, salah satunya adalah Sunem ataupun daerah Sunem. Di Sunem ada seorang wanita kaya hidup bersama suaminya. Wanita ini tidak memiliki anak, dijelaskan suaminya itu pun sudah tua. Nabi Elisa dan asistennya ini sering diundang makan oleh keluarga ini. Dan perempuan itu mengusul kepada suaminya agar membuat kamar khusus, kamar atas, kamar Elisa untuk penginapan bagi nabi itu. Dan usul itu diterima oleh suaminya. Suatu hari saat mereka nginap di rumah itu, Nabi Elisa tanya apa yang menjadi keperluan keluarga itu. Apakah ini urusannya dengan raja atau urusannya dengan tentara? Nah, ini ternyata bahwa Elisa dikenal oleh raja, dikenal oleh orang-orang kerajaan dan dikenal oleh mungkin kepala pasukan atau semacam panglima di dalam angkatan perang. Dan Elisa memang disenangi, ya saudaraku yang dikasihi. Nabi ini bersedia untuk mediasi, bersedia untuk menolong sekiranya keluarga ini atau janda bersama suami ini menghadapi masalah. Tapi wanita itu menjawab, kami baik-baik saja. Ya. Kami tinggal dalam lingkungan kerabat dan no problem. Gehazi asistennya itu sangat tahu keluarga ini. Keluarga ini tidak memiliki anak. Dan ia bilang pada Elisa. Sehingga Nabi itu mengucapkan kata-kata berkat. Nah, apa kata-kata berkatnya? Ini kata-kata berkatnya ini berupa nubuat. Bahwa pada tahun berikutnya, ibu ini akan menggendong bayi laki-laki. Perempuan itu konfirmasi, Pak, jangan PHP saya, Pak. Jangan PHP saya ya. Ia bukan langsung percaya. Mengapa? Karena ia tahu mungkin ia mandul atau mungkin suaminya yang mandul. Lagi pula suaminya itu sudah tua. Tahun berikutnya ia punya anak bayi laki-laki seperti nubuat Nabi Elisa. Dan saat sudah balita ia bawa ke ladang. Ya, sudah di atas balita ya, kira-kira mungkin ya 5 atau 6 tahun. Tapi terjadi krisis. Apa krisisnya? Anak itu tiba-tiba sakit kepalanya dan mati. Saudaraku yang saya kasihi, ia pun segera menemui Nabi Elisa.
dan sujud serta berkata, "Aku tidak minta anak, tapi Bapak Elisa mengucapkan doa berkat. Aku sudah memiliki anak itu, tetapi sekarang dia mati. Pak, Bapak PHP saya, Pak. Memang Bapak sudah menubuatkan itu, tetapi apalah artinya? Saya sedih. Saya sangat pedih." Nabi Elisa segera mengikuti ibu itu pulang dan masuk kamar. Anak itu sudah dingin dan kaku. Dengan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan, Elisa menghangatkan badan anak itu dengan tubuhnya berulang-ulang kali sambil terus berdoa. Mengharapkan kehadiran Yahweh. Mengharapkan Yahweh menghidupkan kembali anak itu. Puji Tuhan, Tuhan setia pada janjinya. Tuhan setia pada sumpahnya. Dia dengar doa Nabi Elisa. Anak itu hidup, saudaraku. Anak itu hidup. Haleluya. Ini mujizat. Jadi mujizat bahwa ibu itu memiliki anak tahun depan. Lalu setelah besar, anak itu meninggal. Dan mujizat berikutnya, anak yang mati atau yang meninggal itu, oleh kuasa dan pertolongan Tuhan, dia bangkit, dia hidup kembali. Nabi Elisa, pengganti Elia, memulai pelayanannya di Yeriko, membuat mujizat air yang sering mendatangkan kematian pada bayi. Ia membuat mujizat dalam membayar hutang seorang janda dengan minyak dalam buli-buli yang akhirnya tempayan-tempayan itu menjadi penuh. Kemudian ia mengucapkan kata nubuat terhadap perempuan Sunem. Dan nubuat itu terjadi. Perempuan yang tidak memiliki anak akhirnya memiliki anak. Namun krisis pun terjadi. Anak balitanya itu tiba-tiba sakit dan mati. Tetapi wanita itu percaya kepada Tuhan. Ia datang kepada Nabi Elisa. Minta supaya Elisa berbelas kasihan kepada Tuhan. Dan minta anak itu hidup atau anak itu bangkit lagi. Coba kita agak sedikit menghayal. Sekiranya mereka segera menguburkan anak itu. Wah, apa yang terjadi? Pasti terus mati dan tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Tidak minta pertolongan kepada Nabi Tuhan. Untuk rekan-rekan hamba Tuhan, pasti beban pelayanan kita berat. Ada yang mencueki kita, ada yang melawan kita, bahkan ada yang menolak kita, bahkan ada yang mengusir kita, ada yang memecat kita dari pelayanan. Tetapi puji Tuhan, ada jemaat juga yang baik. Tidak semua jemaat itu jelek. Biasanya adalah majelisnya. Ya, saudara-saudara, hati-hati sebagai majelis. Saya sebenarnya tidak senang dengan memakai kata majelis. Dulu waktu saya di Yogyakarta, ada dosen bilang memplesetkan kata majelis. Majelis itu adalah manusia jelmaan iblis. Wah, maaf ya saudara-saudara yang menjadi majelis atau gereja yang memakai istilah majelis. Kadang-kadang majelis itu, kalau di gereja kami namanya BPJ, Badan Pengurus Jemaat. Ya, Badan Pengurus Jemaat. Kadang-kadang oknum di dalam jemaat itulah yang bermasalah. Yang bermasalah dengan hamba Tuhan, yang bermasalah dengan pendetanya. Lalu dengan kewenangannya, dia sewenang-wenang terhadap hamba Tuhan. Saya percaya baik majelis, baik badan pengurus jemaat tidak sewenang-wenang terhadap hamba Tuhan. Tetapi sebaliknya, majelis, hamba Tuhan, BPJ, semua jemaat, semoga seperti seorang janda di Sunem yang memperhatikan hamba Tuhan, yang menyantuni hamba Tuhan, yang memberi tempat kepada hamba Tuhan, yang mensponsori hamba-hamba Tuhan. Dan terima kasih kepada saudara-saudara jemaat yang seperti ini. Teruslah memberi. Tuhan memberkati saudara yang dikasihi dan yang suka mengasihi. Dan jika saudara ada masalah kesehatan, gangguan ekonomi,
datang minta petunjuk kepada Tuhan. Bahkan kita hamba Tuhan pun bisa ditipu orang, ya. Bisa dilecehkan orang, tidak apa-apa. Kita serahkan kepada Tuhan. Nah, kalau saudara mengalami hal-hal seperti itu, saya sudah mengalaminya. Mengapa saya berani katakan seperti ini? Karena saya sudah mengalami. Saya sebagai gembala pernah dipecat oleh oknum yang mempengaruhi pengurus. Tetapi jemaat tidak tahu. Hanya saya tidak mau mengumumkan kepada jemaat. Karena kalau saya mengumumkan kepada jemaat, pasti ada skisma di dalam gereja. Ada perpecahan. Biarlah kesusahan itu saya tanggung sendiri. Biarlah kerugian itu saya tanggung sendiri. Namun ada jemaat yang baik, ya, ada jemaat yang baik yang mengasihi hamba Tuhan. Sampai dia meninggal pun dia masih tetap mengasihi. Dia ingat kepada hamba Tuhan. Ingat perempuan Sunem ini yang mengalami 2 kali mujizat. Yang pertama, mujizat tidak punya anak menjadi punya. Yang kedua, anaknya meninggal lalu hidup. Jika kita mengalami masalah, jalanilah masalah hidup kita. Memang Tuhan tidak melenyapkan masalah. Tuhan tidak melenyapkan rasa susah. Tuhan tidak melenyapkan rasa sakit. Tadi pagi saya mengarang sebuah lagu, misalnya hari ini. Ya. Misalnya hari ini saya kekurangan, mungkin dirugikan orang. Besok saya berkecukupan. Misalnya hari ini saya sedang sakit, besok saya akan sehat, akan sembuh kembali. Misalnya hari ini saya susah, besok dan seterusnya saya akan bahagia. For God nothing impossible. You don't say so big problem I have, but you can say high problem I have big God. God is almighty. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan berkata, saya punya masalah yang besar. Tapi kamu dapat berkata, hai masalah, saya memiliki Allah yang maha besar. Oraet labora, berdoa dan bekerja, memberi, menabur. Suatu saat Anda pasti menuai. Jika tidak saat ini, jika tidak sekarang ini, saat hidup saudara hari ini, anak cucu Anda akan menuainya. Percayalah, mujizat masih ada setidak-tidaknya. Tuhan masih dengar doa kita. Karena dia setia kepada sumpahnya, setia kepada firmannya, setia kepada janjinya. Itulah arti nama Elisa. Be wise, be smart. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Potensi Anda kembangkan, kelola, abaikan ejekan, hinaan. Segala kepahitan, segala masalah yang kita alami itu adalah bagian daripada hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita naik kelas. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. God love you all. Pendeta Najarudin pamit undur diri. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti.